Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berikan update terbaru terkait dengan pelaksanaan seleksi CSN di tahun 2022 yang tentunya berkaitan dengan hasil penetapan formasi P3K tahun 2022 berdasarkan dari hasil rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN di tahun 2022 yang diadakan pada hari ini ya Bapak Ibu, yaitu tanggal 13 September 2022. Oleh karena itu silakan simak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini terkait dengan hasil penetapan formasi P3K di tahun 2022 terkhusus untuk instansi ataupun daerah yang paling banyak menetapkan formasi ataupun tersedia formasi di tahun 2022 ini. Namun seperti biasa kami ingatkan kembali, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kalian mengupdate informasi-informasi terbaru seputar rekrutmen CSN di tahun 2022 rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan hasil penetapan formasi P3K di tahun 2022 yang kita dapatkan informasinya hari ini dari hasil rakor persiapan pengadaan ASN di tahun 2022 itu sama disampaikan dengan saat rapat kerja Menpan RB dengan Komisi 1 DPD RI Bapak Ibu, yaitu untuk formasi yang ditetapkan untuk rekrutmen ASN P3K di tahun 2022. Di sini Bapak Ibu kita dapatkan fotonya itu sama ya jumlahnya dengan yang disampaikan oleh Kemenpan RB pada tanggal 12 September kemarin Bapak Ibu. Yaitu untuk pusat, instansi pusat yaitu 90.690 formasi, sedangkan untuk daerah jumlahnya adalah 439.338, sedangkan untuk P3K guru yaitu 319.716, sedangkan untuk P3K tenaga kesehatan yaitu 92.014, dan untuk P3K tenaga teknis yaitu 27.608 Bapak Ibu untuk hasil penetapan formasi P3K di tahun 2022. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung dengarkan penjelasan dari Kemenpan RB ya Bapak Ibu, yaitu dari Bapak Abbas Bagja yang menjelaskan terkait potongan untuk penjelasan penetapan formasi P3K di tahun 2022 ini. Silakan disimak baik-baik Bapak Ibu. Kemudian untuk tenaga kesehatan itu dari 94.000 yang diusulkan, yang ditetapkan itu adalah 92.014 untuk tenaga kesehatan. Kami mohon nanti Bapak Ibu yang untuk usulan tenaga kesehatan ini datanya bisa disinkronkan dengan sistem SDSDK-nya Kementerian Kesehatan, sehingga nanti untuk memudahkan aplikasi kita mengangkat tenaga kesehatan. Kemudian juga untuk tenaga teknis lainnya itu sebanyak 27.000. Kalau sebab itu Bapak sekalian, khusus untuk guru Pak Menteri kami laporkan prosesnya nanti akan dilakukan melalui 3 prioritas ya. Prioritas 1 bagi mereka yang sudah lulus SIB, berarti mereka itu akan langsung diangkat sebagai PPPK guru ya. Kemudian nanti ada prioritas 2 dan 3 ya, baik tenaga honorer maupun mereka yang sudah lulus PDG. Jadi ini adalah kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk mengurangi tenaga non ASN yang ada saat ini yang sedang kita selesaikan. Dan luar biasa kehadiran beliau Pak Menteri untuk penyelesaian tenaga non ASN ini cukup luar biasa. Beliau sudah berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk dengan apeksi dan sebagainya. Jadi artinya mudah-mudahan ini menunjukkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Dan kami laporkan Pak Menteri untuk instansi pusat yang paling banyak usulan yang sudah kita tetapkan adalah dari Kementerian Agama sebanyak 49.605 formasi. Jadi kalau dicetak itu ada 10 limba gitu teman-teman yang Kementerian Agama gitu ya. Kemudian dari pemerintah daerah yang terbanyak adalah dari Pemprov DKI Jakarta, itu sebanyak 16.083. Nah ini yang paling banyak untuk di lingkungan instansi pemerintah daerah. Sedangkan untuk prioritas guru, sebagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Guru, ya, itu sebanyak usulan yang sudah masuk dari hasil uji klinik kita adalah dari Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 10.350
bulan September 2000. Oke Bapak Ibu, sudah kita dengarkan bersama-sama tadi, maka kita dapat kesimpulan ya Bapak Ibu bahwasanya untuk formasi P3K 2022 yang sudah ditetapkan oleh Panselnas yang paling banyak itu yang kita dengarkan tadi penjelasannya adalah untuk instansi pusat adalah Kemenak ya Bapak Ibu, Kementerian Agama, yang mana formasi yang ditetapkan itu mencapai 49.605 formasi untuk instansi pusat yaitu Kemenak. Sedangkan untuk yang instansi daerah yang paling banyak mengusulkan formasi P3K di tahun 2022 adalah Pemprov DKI Jakarta yang mencapai yaitu 16.083 kalau kita tidak salah dengar tadi Bapak Ibu ya. Penjelasannya adalah 16.083 disebutkan untuk Pemprov DKI Jakarta untuk formasi yang paling banyak di instansi daerah. Sedangkan untuk di formasi P3K guru yang kita dengarkan juga tadi yaitu di Provinsi Sulawesi Selatan, itu pendengaran kami Bapak Ibu untuk di Provinsi Sulawesi Selatan yang paling banyak kita dengar ya, yaitu 10.358 formasi untuk P3K guru. Nah, sedangkan untuk pendaftaran sendiri ini sudah fix Bapak Ibu untuk pendaftaran P3K di tahun 2022 yang tentunya nanti Bapak Ibu bisa mendaftar di portal SSCSN BKN. Itu kita dengarkan juga penjelasannya di rakor tadi adalah pendaftaran P3K di tahun 2022 ini dibuka minggu ketiga sampai minggu keempat bulan September tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi minggu depan kemungkinan itu sudah dibuka, yaitu minggu ketiga minggu sampai minggu keempat untuk pendaftaran P3K di tahun 2022. Dan inilah formasi yang ditetapkan oleh Panselnas ya Bapak Ibu di tahun 2022. Bisa Bapak Ibu screenshot lihat ya hasil jumlah penetapannya, yaitu secara total untuk P3K di tahun 2022 adalah 530.028 formasi. Nah, untuk lebih rinci nanti per daerahnya Bapak Ibu tentunya nanti bisa mencek di website instansi masing-masing ataupun melalui website atau portal SSCSN BKN di bagian layanan informasi untuk info lowongan formasi P3K di tahun 2022 per daerahnya. Atau nanti akan ada informasi terbaru akan kami sampaikan juga di channel ini. Karena itu Bapak Ibu kami ingatkan sekali lagi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi-informasi terbaru seputar rekrutmen CSN Bapak Ibu yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke Bapak Ibu, dan kita dengarkan juga tadi ya penjelasan dari hasil rakor yang kita dengarkan untuk P3K guru ya. Untuk P3K guru itu ada 3 jenis mekanisme seleksi, yaitu ada penempatan yang tentunya adalah untuk yang guru lulus passing grade itu langsung diangkat tentunya asalkan mendapatkan penetapan formasi nantinya. Kemudian ada prioritas kedua dan prioritas ketiga ini P2 dan P3 Bapak Ibu, yaitu seleksi kesesuaian atau verifikasi atau observasi ya. Ini P1 untuk penempatan. P1 ini terdiri dari guru lulus passing grade P3K di tahun 2021, baik itu dari guru honor THK 2, kemudian guru honor negeri, dan juga guru swasta dan lulusan PPG. Jadi termasuk semua ke dalam P1. Sedangkan ada prioritas 2 dan prioritas 3 yang nantinya akan melalui seleksi kesesuaian atau verifikasi. Dan untuk seleksi ketiga itu ada tes umum, yaitu pesertanya adalah guru honorer di bawah guru honor negeri yang masa kerja di bawah 3 tahun. Sedangkan untuk lulusan PPG juga masuk dalam seleksi 3 dan juga untuk guru honor swasta. Seperti itu yang kita dengarkan tadi ya Bapak Ibu dari hasil rakor P3K di tahun 2022 untuk persiapan pengadaan ASN di tahun 2022 ini. Dan juga Bapak Ibu kita juga mendapatkan informasi terbaru langsung dari Prof Nunuk di postingan Instagram beliau. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat yaitu di postingan terbaru Prof Nunuk yang menjelaskan hari ini menghadiri rapat koordinasi dengan kepala daerah seluruh Indonesia terkait persiapan pengadaan ASN termasuk guru di tahun 2022. Salam rapat tersebut diberikan penghargaan dari Menpan RB dan Mendikbudristek terkait dengan komitmen tinggi terhadap pengadaan guru, yaitu kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati Bojonegoro. Seleksi akan dimulai akhir September
September. Nah, ini fix ya Bapak Ibu bahwasanya seleksi akan dimulai akhir September, tentunya minggu ketiga sampai dengan minggu keempat. Dan ini adalah foto-foto dokumentasi dari penjelasan ataupun rakor pengadaan persiapan pengadaan ASN di tahun 2022 Bapak Ibu ya. Ini foto-foto dari yang diposting oleh Prof Nunuk Suryani sebagai PLT GTK Kemendikbudristek ya Bapak Ibu, Prof Nunuk. Nah, ini dia Bapak Ibu, kita lihat di belakang pemaparan Prof Nunuk itu menampilkan kembali terkait dengan mekanisme penempatan guru lulus passing grade ya. Tentunya ini bagi rekan-rekan yang masuk ke dalam prioritas 1, yaitu guru swasta, guru luar negeri, guru THK dan 2, dan juga lulusan PPG tentunya. Untuk yang pertama kali yaitu seleksi yang pertama adalah penempatan, atau bagi yang lulus PG langsung pengangkatan. Dan tentunya nanti Bapak Ibu silakan mengenai juknisnya, tentunya Bapak Ibu bertanya silakan terus dipantau di portal informasi pendaftaran guru PPPK untuk melihat juknis dari P3K guru di tahun 2022. Namun secara jelas kita dapatkan Bapak Ibu informasinya yang fix itu disampaikan juga langsung Prof Nunuk, di akhir September itu sudah akan dimulai seleksi P3K di tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi persiapkan Bapak Ibu untuk mencek akunnya masing-masing, yaitu di portal SSCSN BKN tentunya, untuk melihat hasil dari penempatan P3K guru yang tentunya sudah lulus PG. Dan bagi rekan-rekan untuk mengenai pendaftaran nanti akan kami sampaikan informasinya lebih lanjut. Mengenai juknis pendaftaran tentunya akan kita infokan lagi. Oke, itu mungkin informasi singkat yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan semua terkait dengan hasil rakor rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN di tahun 2022 yang dapat kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan share, karena berbagi itu indah.